Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Saudaraku, pernahkah kita memperhatikan pohon pucuk merah yang ditanam di pinggir-pinggir jalan atau sebagai tanaman pagar di rumah-rumah? Pernahkah kita menanyakan pada diri kita, siapakah yang mewarnai daunnya sedemikian indah sehingga hari ini berwarna merah dan beberapa hari kemudian berubah menjadi hijau? Mungkin pertanyaan tadi kita anggap sebagai sebuah pertanyaan yang kekanak-kanak. Namun, sesungguhnya pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang syarat dengan pergumulan teologis yang akan bermuara pada keyakinan bahwa daun pucuk merah itu menjadi berwarna karena karya Tuhan saja. Kalau pohon pucuk merah diwarnai oleh Tuhan, terlebih lagi kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan dipedulikan oleh Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwa pujilah Dia. Datang bergaul bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupku tertumpu. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Marilah kita masuki ibadah kita ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, kemajuan zaman menjadikan dunia hadir dengan dua wajah. Di satu sisi, kemajuan telah mampu menghubungkan mereka yang jauh dalam sebuah komunikasi yang menjangkau hampir semua bagian dunia. Dunia yang besar berubah menjadi sempit. Namun, di sisi yang lain, kemajuan zaman ini telah membuat manusia kehilangan kedekatan dan keakraban relasi personal. Banyak manusia yang lebih mementingkan diri sendiri, sehingga kehilangan kepedulian kepada sesamanya. Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, maka akan membawa dampak yang merusak tatanan sosial.
Sebagai pengikut Kristus, kita diajak dan diingatkan agar bersedia untuk selalu peduli kepada sesama. Sebab kita adalah para hamba yang sudah dicurahi roh kebenaran. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, membina yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salibnya. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curah dengan rahmat tak henti. Berikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meneraikan bagimu. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas anugerah kasih-Mu yang telah menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Dalam anugerah-Mu kami senantiasa mendapatkan limpahan berkat dan pemeliharaan-Mu. Dalam kesempatan waktu ini ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami seringkali gagal mewujudkan panggilan sebagai hamba-Mu. Ketika dunia membutuhkan perhatian dan kepedulian, kami justru sibuk dengan diri kami sendiri. Ketika banyak orang berusaha memberikan yang terbaik bagi sesamanya, kami justru sibuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan. Di saat orang lain perlu dukung dan dikuatkan, kami justru sibuk untuk menjatuhkan dengan kata-kata kami yang melemahkan. Inilah kami ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berita anugerah untuk keampunan dosa kita. Pada kesempatan ini diambil dari Titus pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku
kasih-Nya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajar menebus, menjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhanku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajar menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini, hari Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami baca dari kitab suci ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, umat Tuhan untuk mendengar. Dan Roh Kudus juga menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan, berlaku di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini menumbuhkan iman percaya kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menjadi landasan pemberitaan bagi kita pada kesempatan ini diambil dari kitab Roma. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Demikian, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang menjadi hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, dari bacaan firman Tuhan Roma 16 ayat 21 sampai 23 tadi, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kepedulian para hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Dari ayat 16 menjadi nats kita berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, satu pokok misi yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kristus dalam kehadirannya ke dunia ini. Pokok itu ialah membebaskan orang berdosa dari kuasa maut. Membebaskan orang berdosa dari kuasa maut. Karena itu, maka bagi kita ada dua posisi di hadapan Tuhan untuk kita hadir di hadapan Tuhan, yaitu posisi dalam dosa atau posisi dalam kebenaran. Dosa membawa kematian dan maut, namun kebenaran memberi hidup yang kekal bersama Allah. Walaupun orang tidak pernah mendengar adanya kedua posisi ini, namun dia tidak bisa melarikan diri dari dua posisi ini. Atau percaya atau tidak percaya, siapapun kita manusia ini, dia tetap ada dalam posisi yang dua ini. Apakah bersama Tuhan dalam kebenaran atau di dalam dosa, dalam maut. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga ada orang yang sudah merasa dalam posisi benar. Namun, sungguhkah dia berdiri dalam posisi yang benar? Orang benar di hadapan Allah? Ada tanda dan ciri masing-masing posisi ini. Ada tanda dan ciri. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan dua posisi ini. Paulus mengatakan, dulu semua orang dalam posisi maut, yaitu dosa. Sejak nenek moyang kita
Adam telah menyeret dan menempatkan kita dalam posisi maut. Namun kita bersyukur oleh Kristus yang dilaksanakan oleh Kristus, misinya hadir ke dunia ini, yaitu telah memindahkan kita, telah memutasi kita dari maut ke dalam kebenaran di dalam kerajaannya. Banyak gambaran pemindahan ini diistilahkan di dalam Alkitab seperti lahir baru, ditebus, menjadi anak Allah, yang maknanya kalau dalam pengadilan kita mendapat vonis not guilty, yaitu tak bersalah atau menjadi orang benar. Itulah yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita not guilty di hadapan Allah. Rasul Paulus sedikit menunjukkan tanda atau ciri dari kedua posisi ini. Dia tunjukkan ciri atau tanda ini dengan memakai kata hamba. Ada hamba dosa dan ada hamba kebenaran. Hamba yang harus bekerja melayani, baik melayani dosa dengan ujungnya maut, maupun mengalami menjadi hamba kebenaran, ujungnya hidup yang kekal bersama Allah. Ciri hamba dosa ialah menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi alat kedurhakaan, alat kecemaran. Semua anggota tubuhnya menjadi sinkron, menjadi serasi, sejalan, siap untuk melakukan kedurhakaan atau kecemaran. Inilah ketaatan yang dilakukan oleh hamba dosa. Hatinya diisi oleh kekerasan dan durhaka. Maka anggota-anggota tubuhnya, matanya, tangannya, mulutnya, kakinya, semua siap dan sinkron untuk melaksanakan kekerasan, kesombongan, egois, kebencian, dengki, dendam, kejahatan. Rasul Paulus katakan orang seperti ini adalah hamba dosa, hamba maut. Penghulunya siapa? Kepalanya siapa? Komandannya siapa? Ialah iblis. Mereka hamba iblis. Demikianlah tanda atau ciri orang yang menghambakan diri kepada dosa. Ciri hamba kebenaran ialah yang menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi alat atau senjata kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Semua anggota tubuhnya sinkron, serasi, sejalan, dan siap untuk melakukan kebenaran. Hatinya diisi oleh kebenaran dan pengudusan, maka anggota-anggota tubuhnya, matanya, tangannya, mulutnya, kakinya, semua siap dan sinkron untuk melakukan kebenaran. Penghulunya siapa? Kepalanya siapa? Komandannya siapa? Ialah Kristus. Maka mari saudara-saudara, kita menempatkan diri kita di posisi mana kita saat ini berada. Kita berada di posisi, salah satu posisi. Tidak ada posisi yang ketiga. Tidak ada posisi yang netral. Mau tidak mau, dua posisi ini menjadi tempat kita. Saudara-saudara, kebaktian kita ini adalah penutupan bulan Diakonia GKI Kuitang yang kita awali pada minggu pertama pada tanggal 7 Juni yang lalu. Bulan Diakoni yang mengingatkan kita, menyegarkan kita akan fungsi gereja untuk menampakkan, mewujudkan pelayanan kasih bagi sesama. Mengingatkan kita akan kepedulian kita kepada sesama.
Terlebih lagi, saudara-saudara, kita menyadari identitas kita baru, identitas yang baru sebagai hamba kebenaran yang sudah mencicipi, sudah merasakan suasana hamba kebenaran. Karena itu, sebagai hamba kebenaran, bukan hamba kedurhakaan, tapi hamba kebenaran, kita merenungkan apakah mata, apakah telinga, apakah mulut, apakah tangan, kaki kita siap untuk melaksanakan kebenaran? Siap menyatakan pelayanan kasih bagi sesama? Ini menjadi koreksi bagi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberi ilustrasi dalam pelayanan kasih ini dalam banyak hal yang dia katakan. Salah satu dari Matius 25 ayat 41, apa yang kau lakukan terhadap salah satu dari saudaraku yang paling hina, itulah yang kau lakukan kepadaku. Dalam Matius 10 ayat 42, Tuhan Yesus berkata, siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang dari orang yang kecil seperti ini karena dia muridku, maka sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dengan ilustrasi ini kita menyatakan kita siap menjadi hamba kebenaran. Ada hamba kebenaran, tetapi ada hamba kedurhakaan atau kecemaran. Tentu hamba kebenaran memiliki kepedulian kepada orang kecil, sedangkan hamba kedurhakaan akan mencari kesempatan untuk mengeksploitasi orang kecil. Bagaimana mengeksploitasi orang kecil? Saudara-saudara, kita dengar selentingan saat ini adanya dana penanggulangan COVID-19 yang disalahgunakan, entah benar entah tidak, saudara-saudara. Tetapi hamba dosa memang selalu mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan, untuk mencari pamrih bagi dirinya sendiri dengan cara mengeksploitasi, mengesampingkan kepentingan orang lain. Dalam bulan Diakonia GKI Kuitang ini, saatnya kita mengaku bahwa kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba kedurhakaan dan hamba kecemaran. Karena itu, seberapa besar kepedulian GKI Kuitang kepada sesama yang sudah kita wujudkan kepada warga jemaat kita. Karena sebagian warga jemaat kita, warga GKI Kuitang, membutuhkan banyak perhatian, banyak pertolongan, bantuan, natura, pendampingan yang memberikan kekuatan moral, teman bagi teman-teman yang sudah usia lanjut. Kita memberi bantuan support moral kepada anggota-anggota yang sakit. GKI Kuitang mempunyai data warga kita yang butuh perhatian, walaupun kecil yang kita berikan bagi mereka sebagai perhatian kita. Tetapi sebagian anggota jemaat kita setiap bulan menerima bahan sembako karena sangat mereka butuhkan. Tetapi banyak anggota kita yang butuh pendampingan, butuh kunjungan untuk memberi kehangatan persekutuan kita, menguatkan mereka menghadapi kehidupan sehari-hari yang merasa kesepian, yang membutuhkan teman. Inilah yang kita sebut dengan kunjungan jemaat. Banyak anggota kita yang membutuhkan kunjungan bagi kehadirannya. Yang tentu semangat kunjungan ini
dari mana sumber semangat kunjungan ini, yaitu mau menjadi hamba kebenaran, dan sumber secara organisasi, secara kehidupan berjemaat, sumber ini layaknya dari Bapak dan Ibu Pendeta yang menggerakkan perangkat pelayanan kita, para penatua, aktivis-aktivis komisi yang sudah rela melakukan kunjungan atau pendampingan. Inilah salah satu isi hati hamba kebenaran. Bagaimana dia mencari kesempatan untuk boleh hadir bersama dengan teman-teman yang membutuhkan kehadiran sesama. Hamba kedurhakaan dan kecemaran, mereka memikirkan diri sendiri, egois, dan mungkin berpikir, walaupun dia melakukan pelayanan dalam hati kecilnya, saya dapat apa? Dan itu secara materi atau secara prestise. Lebih lanjut lagi, yang dibutuhkan kepedulian sesama bagi kita. Dan ini menjadi pokok. Ada pekerjaan program Jemaat GKI Kuitang dalam suasana wabah COVID-19 ini, yang semua masyarakat kita mengalami dampak buruk di semua lapangan kehidupan. Sebesar apa kepedulian kita dengan sesama di masyarakat kita? Dan walaupun kecil yang kita lakukan, GKI Kuitang sudah mengusahakan bantuan bagi sesama, hadir bagi teman-teman kita yang kita mampu lakukan, memberikan pakaian untuk para petugas medis, memberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Saudara-saudara, inilah yang kita sudah laksanakan dan menjadi sumber kita tadi, yaitu komandannya, kepalanya siapa? Kita bersumber dari Kristus. Kristus yang juga ada saatnya mengatakan statusnya sebagai hamba. Hamba yang melakukan pelayanan. Dia tidak minta dilayani, tapi melayani sampai mengorbankan dirinya melayani manusia, mengangkat manusia untuk dibebaskan menjadi benar di hadapan Bapa. Inilah tugas hamba. Hamba ialah melayani. Saudara-saudara, tema kita ini menasihatkan kita sebagai hamba kebenaran. Mari kita memiliki kepedulian kepada sesama. Kepedulian saling tolong-menolong, saling berbela rasa, suka maupun duka sebagai sesama ke dalam jemaat kita maupun keluar di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita merenungkan firman Tuhan ini, sejauh mana kita menyadari diri kita sebagai hamba kebenaran yang membawa keselamatan, pertolongan, ataukah kita masih tetap hamba kedurhakaan yang membawa kecemaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita masuki saat teduh sejenak. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam tiap keadaan.
nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Jangan risaukan apapun jua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya. Nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Jangan risaukan apapun jua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya. Nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Maka damai Allah yang melampaui akal, pelihara hatimu juga pikiranmu, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa, kita mengangkat doa syafaat kita, dan nanti kita akan akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengangkat syukur dan terima kasih terlaksananya ibadah kami pada hari Tuhan ini. Kami meyakini Tuhan hadir melawat setiap keluarga melalui ibadah kami ini untuk menyatakan kehadiran Tuhan, memberi kehangatan dan kesegaran iman kami menghadapi kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami mengangkat syafaat kami untuk usaha penghentian penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kami bersama-sama dengan badan-badan yang bekerja keras, Tuhan berkati supaya saatnya nanti
COVID-19 ini teratasi di tengah-tengah masyarakat kami dan juga teratasi di tengah-tengah masyarakat dunia ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang terkena COVID-19 sebagai ODP, sebagai PDP, dan pasien COVID-19. Ya Tuhan, kami prihatin bersama dengan mereka. Kuatkan mereka ya Bapa. Kuatkan juga keluarga yang menantikan kesembuhan untuk mereka boleh kembali bergabung bersama-sama dengan keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa supaya masyarakat kami, karena pandemi COVID-19 ini, pemerintah kami mencanangkan kebijakan PSBB dalam segala keterbatasan kami, sehingga banyak yang menjadi korban dari segi ekonomi, pendidikan, bahkan kebersamaan kami, persekutuan ibadah-ibadah kami terhalang. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kehangatan itu, pemeliharaan Tuhan tetap nyata, walaupun dalam kebijakan pemerintah kami PSBB sudah diberlakukan. Kami berdoa supaya masyarakat kami boleh mentaati protokol kesehatan dalam rangka penghentian penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk para dokter, para perawat, tenaga laboratorium, tenaga kesehatan, para relawan yang ada di rumah sakit, beserta keluarga mereka yang menunggu dan mendoakan di rumah agar senantiasa petugas-petugas ini diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Ya Tuhan, kami ingat juga pemeliharaan Tuhan bagi teman-teman kami yang berdampak buruk karena PSBB dalam rangka penanggulangan COVID-19, sehingga profesi mereka yang sebagai sumber kehidupan sehari-hari terhenti. Kami ingat teman-teman kami, para tukang ojek, sopir angkutan umum, pedagang kaki lima, buruh, dan masih ada profesi-profesi yang lain yang terdampak karena pemberlakuan PSBB akibat pandemi COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, Tuhanlah yang memelihara kami semua, sehingga orang yang berseru kepadamu, Tuhan tidak mengabaikannya, tetapi memberi kehidupan yang layak bagi kami semua. Ya Tuhan, begitu juga pengusaha-pengusaha yang usahanya terhalang, terhambat, bahkan ada yang berhenti. Kami berdoa supaya para pengusaha ini saatnya nanti mereka boleh kembali mencari, merekrut banyak karyawan. Itulah harapan dan doa kami Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi para pekerja yang terkena PHK. Tentu dari segi ekonomi mereka mendapat kesulitan, kesukaran. Ya Tuhan, berikanlah jalan, baik bantuan pemerintah pusat, baik dari pemerintah daerah provinsi, supaya kami mendapat bantuan dalam menanggulangi kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami ingat juga kehidupan jemaat kami GKI Kuitang yang saat ini kami menyelenggarakan ibadah kami melalui kegiatan ibadah online ini. Tapi kami yakini Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Saatnya nanti kami boleh kembali lagi bersama-sama beribadah, bersekutu, tatap muka, dan hadir di rumah Tuhan sebagaimana yang kami harapkan, sebagaimana yang kami lakukan dalam waktu-waktu yang lalu.
Ya Tuhan, kami ingat juga teman-teman kami yang kesehatannya terganggu. Ada mereka yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka. Tuhan, ulurkan tangan, beri kekuatan dan kesembuhan, sumber kesembuhan yang sejati dari Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengharapkan kesembuhan dalam menderita sakit penyakit. Inilah doa kami, Tuhan. Dengarkan dan kabulkan doa kami ini yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja atau ditransfer ke nomor rekening gereja yang ada di Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Artagraha. Nyanyian persembahan diambil dari NKB 181 ayat 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, dengan ini kita akhiri ibadah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, meskipun kita bukan makhluk yang sempurna, namun Tuhan meminta kita untuk tetap sedia memperhatikan dan peduli kepada sesama. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi pertolongan satu dengan yang lain. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukhalizmu, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandangmu, janganlah jauh melayaninya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari. Amalkanlah iman di dalam Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.